Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat umatnya yang setia hingga akhir zaman. Baik ibu-ibu dan juga pemirsa yang ada di rumah, alhamdulillah hari ini kita kembali lagi bersilaturahim di dalam program Demi Masa. Tentunya besar harapan saya di bulan suci Ramadan ini kita semua masih tetap untuk istiqomah beribadah kepada Allah dan senantiasa menahan kesabaran kita dalam beribadah. Betul apa betul Bu? Betul. Ngomong-ngomong ibu-ibu di sini pada puasa nggak? Gimana ibadahnya bulan Ramadan? Alhamdulillah. Nah ini biasanya kalau udah ditanya gimana puasanya? Puasa ya. Kalau nahan lapar insya Allah kuat. Nahan aus mudah-mudahan karena keimanan dan sudah terbiasa kita juga bisa melewati. Tapi untuk urusan satu ini nih yang berhubungan dengan tema kita nih. Menahan marah. Nah ini gak gampang loh. Ada orang yang marah ya begitu ada sesuatu yang gak seneng dia langsung cuap-cuap. Padahal lagi puasa. Ada lagi yang menerima satu kejadian, kelihatannya nggak marah, tapi hatinya awas loh. Nah itu gimana tuh? Di dalam bulan Ramadan ini, marah seperti apa yang dibolehkan? Atau memang kita benar-benar nggak boleh marah sama sekali? Ya, tema kita adalah jangan marah. Dan seperti biasa untuk kajian ini sudah ada guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, AA Gim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat, Terima kasih, alhamdulillah. Nggak gampang ya nahan marah ya, apalagi kalau lagi lapar. Saya suka marah-marah, maaf ya. Gimana Sebetulnya marah itu bagian dari software yang udah Allah ciptakan pada diri kita. Nah, jadi bukan tidak boleh punya amarah, tapi harus pandai mengendalikan amarah. Baik Kak. Kalau gitu langsung silahkan Ya, silahkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang maha baik, yang menyaksikan pertemuan kita, yang menakdirkan pertemuan ini ada, yang memberikan pahala melimpah ruah bagi yang mau patuh padanya, memberikan rasa nyaman di hati kita kalau kita ada dalam kebaikannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat terlimpah kepada Rasulullah yang sangat kalem, tenang, hilm, bisa mengendalikan amarah. Ibu bapak sekalian, ada yang datang kepada Rasulullah minta nasihat. Dan Rasulullah memberikan nasihat pendek saja, la tagdob, jangan marah. Minta lagi nasihat, la tagdob. Dalam kesempatan lain bahkan Rasulullah mengatakan, la tagdob walakal jannah, jangan marah-marah, bagimu surga. Hadirin, marah itu sudah Allah ciptakan, bagian dari kehidupan kita. Seperti cinta, sayang, kita tidak tahu seperti apa bentuknya, tapi ada. Yang penting bagaimana kita kendalikan. Sehingga kalaupun marah, niatnya benar, caranya benar, alasannya benar, insya Allah hasilnya benar. Karena Rasulullah juga pernah marah, tapi marahnya Rasul beda sekali dengan marah kita. Bukan kepentingan nafsu, tapi kepentingan kebenaran. Pernah ada yang sholat subuh, bacaannya panjang sekali, sehingga orang menjadi gelisah, lalu tidak tenang karena terlalu panjang. Rasul menegur, dan marah Rasul cukup hanya dengan wajah yang merah, dengan kata-kata yang sangat terjaga. Pernah waktu perang Hunain, wah Rasul tidak adil, ketemu dengan kaumnya, maksudnya orang Mekah, diberi unta yang banyak, kami orang Madinah tidak kebagian. Rasulullah bersabda, marah Rasul, tapi perkataannya terpelihara. Jika Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil, maka siapa lagi yang adil? Mereka pulang membawa unta dan kambing,
Kalian pulang membawa Rasulullah. Oh, nangis. Jadi kalau marah dengan niat benar, cara benar, itu hasilnya itu adalah ketentraman. Karena kebaikan itu membawa ketentraman. Lalu kita bagaimana nih, apa untung ruginya? Kalau Allah tidak suka kepada sesuatu perbuatan, maka Allah tanamkan di hati itu tidak nyaman. Lihat para pemarah, wajahnya jadi bagus, jadi jelek. Ah, yang cakep aja marah-marah, jadi jelek. Nggak boleh diteruskan, apalagi yang jelek, tidak boleh. Saya aja berhenti, jangan bikin saya marah, Bu. Orang yang marah tuh wajah oleh Allah didesain jadi tidak enak dipandang. Lalu akalnya orang yang marah tuh jadi dangkal, jadi pendek. Orang yang marah tuh pikirannya cuma satu, pengen puas. Orang marah tuh tidak mencari kebenaran, paling juga mencari pembenaran. Kalaupun menggunakan dalil, dalilnya juga bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk membenarkan dirinya. Orang marah tuh sumbernya nafsu, keluarnya marah, ujungnya pasti zolim. Nyakitin orang. Orang marah, pikirannya jadi turun akalnya tuh, sangat tidak dewasa. Makanya para pemarah tuh kelakuannya cenderung kekanak-kanakan dan zolim lagi. Kata-kata pemarah tuh buruk, tidak enak didengar, cenderungnya nyakitin saja. Perilakunya juga tidak normal. Coba piring dilempar, padahal itu piring tetangga. Kucing tidak tahu salah disepak, pintu dibanting, padahal itu juga belum lunas rumahnya. Akalnya pendek, kelakuannya jelek. Demikianlah kerugian secara lahiriah. Belum lagi detak jantung jadi kacau. Susunan saraf otonom, wah ini rada-rada keren dikit ya. Katanya orang-orang yang pemarah itu menjadi tidak seimbang saraf simpatik dan parasimpatiknya, akibatnya pembuluh darahnya menjadi tidak bagus, darahnya jadi kotor, juga sekujur tubuhnya bakal bermasalah. Makanya para pemarah itu betul-betul rugi dunia, rugi akhirat, rugi akal pikiran, rugi batinnya, rugi badannya. Dan hubungan dengan orang pun tidak akan pernah nyaman. Karena para pemarah itu sangat tidak nyaman dengan dirinya. Akibat dirinya tidak nyaman, maka raut mukanya tidak nyaman dilihat, kata-katanya tidak nyaman didengar, tulisannya juga tidak nyaman dibaca. Ibu, apakah ibu merasa senang dengan suami pemarah? Jawab. Apalagi suami, Bu. Paling derita kalau punya istri horor. Mudah-mudahan kita bisa mengendalikan amarah. Amin. Terima kasih ya. Ternyata menjadi orang pemarah itu nggak enak ya Bu ya. Muka jadi nggak enak, jiwa nggak tenang ya. Dan juga pada saat kita pemarah, kita juga membuat orang di sekitar kita jadi tidak nyaman. Nah ternyata marah ini juga merupakan bawaan atau akibat dari sikap atau juga pola pikir kita di dalam hidup. Apa saja? Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Demi Masa. Makanya orang-orang yang sombong cenderung pemarah. Bahkan dikasih masukan aja marah. Apalagi yang membuat orang pemarah, yaitu orang yang pendengki, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu juga gampang marah.